Di dunia yang terus berubah-ubah, ada satu hal yang tak boleh tergoyahkan, martabat manusia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpikir, dan bersuara. Inilah kisah tentang hak asasi manusia di Indonesia. Menurut UU nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. HAM bukan merupakan pembelian dari pemerintah. HAM adalah milik setiap insan sejak ia dilahirkan. Undang-undang ini melindungi hak-hak kita. Hak untuk hidup, hak untuk menerima pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk tidak disiksa. Namun, apakah hak-hak ini sudah terlindungi dan terpenuhi? Lahirnya Komnas HAM menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk menyelidiki, melaporkan, dan lain-lainnya terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun mereka bekerja bukan tanpa rintangan yang ada. 1965, Indonesia memulai babak kelam dalam sejarahnya. Penahanan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan. Semua atas nama ideologi. Sampai saat ini, korban dan keluarganya masih belum mendapat keadilan. Komnas HAM menyatakan ini pelanggaran berat HAM. 1998, 4 mahasiswa gugur saat menyuarakan perubahan. Peluru aparat menghilangkan nyawa, tapi tidak menghilangkan tuntutan reformasi. Hari ini pelanggaran HAM tak selalu berupa kekerasan fisik, tapi bisa juga terjadi di dunia digital yang tak kasat mata. Pelanggaran privasi, pengawasan tanpa izin, penyebaran data pribadi. Kita hidup di dalam era di mana informasi bisa menjadi alat penindasan. 2019, Papua. Akses internet di Papua sengaja diputus oleh pemerintah saat terjadi kerusuhan. Dengan alasan menjaga ketertiban. Hak asasi manusia untuk mengakses informasi ikut dipadamkan. Apakah ini termasuk penertiban ataukah termasuk sebagai pelanggaran HAM dalam bentuk pembungkaman? 2021 hingga 2023, aktivis HAM hingga pembela HAM dan juga tidak luput yaitu wartawan mengalami peretasan akun hingga ke perangkat mereka yang mereka gunakan untuk menyuarakan keadilan. Ya, dalam kasus ini HAM. Akun-akun mereka, lebih spesifiknya ke pesan-pesan pribadi mereka disebarluaskan. Bahkan akun-akun mereka ada yang dikendalikan dari jarak jauh. Bahkan perangkat mereka disusupi oleh spyware dari lembaga luar negeri. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE juga menjadi momok. Banyak suara kritis dibungkam. Ketika hukum tidak membela keadilan, ia menjadi alat ketakutan. Asas legalitas menyatakan suatu perbuatan tidak dapat diadili kecuali berdasarkan ketentuan yang ada. Maka dari itu, tragedi Trisakti dan J30 SPKI sulit untuk diadili. Tapi harapan belum mati di komunitas, ruang kelas, dan media sosial. Generasi baru tumbuh dengan harapan mereka dan kesadaran baru. Mereka bicara tentang kebebasan digital, tentang keadilan yang tak hanya tercetak di dalam buku hukum, tapi hadir di layar ponsel mereka. HAM bukan milik aktivis, bukan milik segelintir suara lantang,
HAM adalah milik kita semua. Yang ingin hidup dengan martabat, yang ingin didengar bukan dibungkam, yang ingin dilindungi bukan diawasi dengan diam-diam. Hidup Jokowi!